Baik. Jadi begini Pak Andi. Kan Allah itu kan menurunkan Al-Quran beserta Hmm. 6.666 ayatnya itu kan sebenarnya adalah sebagai jalan hidup atau petunjuk pembelajaran kepada kita semua ya Pak ya. Ya, betul. Nah, misalnya Allah bilang, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sekarang Ya, pertanyaannya, apakah kita tuh cukup hanya seperti itu? Atau harus membuktikan sampai iman sabar sholat kita tuh memang benar-benar menjadi penolong, Pak? harus membuktikan ya dong ya. Ya, ini kan gaya bahasa sederhana kan. Artinya itu Iya. ternyata setiap Allah Hmm. memberikan suatu statement dalam ayat-ayatnya, Hmm. pasti Allah tuh berharap manusia tuh harus sampai membuktikan. Iya, iya. Supaya apa? Salah satunya supaya makin yakin kepada ayat Al-Quran, kan begitu kan? Iya, iya. Iya, Yang benar-benar. kedua, supaya keimanan dia bertambah ketika telah membuktikan itu semua. Jadi, Iya. kalau memang kita sudah paham ayat-ayat Al-Quran itu memang akan dibuktikan, dan Hmm. pasti akan terbukti, Hmm. berarti kan seharusnya manusia ketika mempunyai permasalahan apapun, atau misalnya kejadian apapun, kan harusnya tidak usah bingung dan panik dong Pak, kalau begitu. Iya. Kan- Iya, benar. Iya kan? Oke, Iya, iya. contoh misalnya di surat Al-Baqarah 214. Ya, Hmm. sebentar saya baca dulu biar Pak Andi Hmm. paham ya. Jadi, Hmm. kalau poin utama adalah jangan kaget kalau memang ayat-ayat Al-Quran itu pasti akan dibuktikan gitu loh. Nah, Iya, iya. di Al-Baqarah 214 ini, uh, Allah tuh berfirman, Hmm. Pak, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum Hmm. datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu Hmm. sebelummu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, Hmm. digugah dengan berbagai cobaan, sehingga Hmm. orang-orang yang beriman bersama berkata, kapankah Hmm. datang pertolongan Allah? Hmm. Terus ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi kan Hmm. di sini poin yang utama adalah Allah itu memberi suatu syarat kalau kita ingin masuk surga, itu pasti akan ditimpa berbagai macam cobaan, kemelaratan, penderitaan. Kan gitu ya Pak Iya, ya? iya. Tapi Iya, iya. ujung-ujungnya tenang saja bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Sangat dekat. Hmm. Nah sekarang kalau kita memahami ayat ini kan berarti kan sebenarnya ya manusia itu dari awal tuh sebenarnya udah dikasih tahu gitu loh Pak. Iya, iya, iya. Ya kan? Nah, untuk Betul, betul. apa? Kenapa itu harus terjadi? Karena memang Hmm. ayat ini harus dibuktikan kepada kita semua gitu loh Pak. Tapi kan Betul, tetap betul. endingnya kalau saya tangkap dari ayat itu adalah tetap aja Hmm. nanti kan semuanya itu akan terselesaikan ketika ada pertolongan Allah gitu loh Pak. Betul, betul, betul. Hmm. Nah, maksud saya tuh apa maksudnya berarti yang harus kita ambil dari hikmah di sini? Hmm. Ternyata kalau memang orang itu benar-benar meyakini ayat-ayat Hmm. Al-Quran, lalu mau menjalani itu artinya setelah Allah berikan ujian apa tuh, tetap dijalani dengan keyakinan itu, dan Iya. mengikuti Al-Quran, dan Al-Quran juga sudah bilang, maka pertolongan Allah sangat dekat. Berarti kan semua permasalahan itu kan polanya akan begitu, Pak. Iya, iya, iya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seperti itu apa yang dipusingkan? Hmm. 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 Toh pasti terjadi itu ya Nah, pertolongan ya. ya kan, pertama ujian pasti akan terjadi. Tapi di Al-Quran Hmm. pun dijelaskan bahwa tetap nanti dalam perjalanannya manusia akan diberikan petunjuk. Pertolongan. Ya Hmm. kan? Iya, Lalu iya. endingnya, hasil akhirnya adalah tetap Allah akan menolong gitu loh Pak. Iya. Iya, benar. Ya kan berarti kan sudah ada, memang harus begitu gitu cara Nah, menjalaninya oh, gitu loh. iya, iya. Nah, Iya. jadi yang dipusingkan tuh apa pertanyaannya kalau begitu? Berarti keyakinan ya. Belum. Saya saya masih berpikir tuh gini, orang itu kan sebenarnya kalau memang sudah yakin kepada Al-Quran Pak, dengan Hmm. dengan ayat-ayat ini kan harusnya udah nggak Hmm. perlu bertanya lagi dong Pak. Iya. Ya kan? Iya, benar. Apakah engkau akan mengira masuk surga padahal belum datang cobaan? Berarti kan memang proses itu Hmm. akan ada gitu loh Pak Andi. Iya, benar, benar. Benar nggak Pak? Iya. Lah,
Benar. Padahal polanya balik-balik ke situ lagi ya pola. Betul. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya kan gini, Pak. Terus bagaimana nih caranya gitu kan supaya kita siap-siap ilmu apa yang harus kita pelajari kan ketika misalnya memang Al-Quran itu akan terbukti seperti itu. Misalnya contoh seperti kita tahu nih di luar itu misalnya mendung atau hujan, mau hujan gitu kan. Nah, karena kita sudah tahu mendung, berarti kan persiapan yang kita lakukan minimal kita bawa jas hujan atau bawa payung kan begitu kan, Pak? Iya, betul. Artinya efek yang akan menghantam kita ya tidak terlalu kaget lah. Kalau yang tidak berpersiapan kan beda. Nah, ini kan kita harus bersiap-siap. Nah, berarti sekarang kita harus cari nih supaya saya bisa menjalani ujian itu dengan benar dan supaya saya selamat kan begitu kan, Mbak? Berarti ilmu apa yang harus saya pelajari kan begitu kan, Mbak? Nah, Betul. ternyata Allah berfirman lagi yaitu di surat Al-Baqarah 155 gitu loh. Coba saya baca dulu ya. Jadi Al-Baqarah 155 itu Allah berfirman dan kami pasti akan menguji kamu. Nah, ini kan Allah udah bilang nih ya, pasti akan dibuktikan dan kami pasti akan menguji kamu nih. Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Nah, di sini dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, berarti supaya kita mempersiapkan ketika nanti diuji oleh Allah itu, Pak. Maka yang kedua adalah kita harus mempelajari ilmu yang dengan ilmu itu kita kan tanda kutip bisa lebih menguasai materi, Pak. Waduh, Pak. Iya, sabar. Nah, lebih sabar. Jadi coba Pak Andi perhatikan ya di sini ya. Di sini ada poin yang menurut saya penting. Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Berarti kan ini sesuatu yang tidak enak ya Pak ya? Iya. Nah, tapi kenapa kok Allah bilang, tapi sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita menjadi sabar, meskipun ini ujian yang tanda kutip tidak enak, kenapa kok orang itu gembira gitu loh Pak? Wah, karena tidak enak itu. Nah, berarti kan sebenarnya kalau seperti itu kan ya sudah kan kita tinggal memperbaiki bukan ujiannya yang kita renungkan, bukan ujian yang kita pikirkan, tapi bagaimana kita secepatnya gitu kan mendapatkan ilmu tentang sabar. Karena dalam kondisi ujian itu memang kita butuh ilmu sabar tersebut gitu loh. Nah, jadi kesimpulan semua yang tadi itu saya sampaikan Pandi, ternyata Allah itu sebenarnya sudah begitu membimbing kita dengan memberikan kabar terlebih dahulu bahwa ayat-ayat Al-Quran ini akan terbukti. Nah, kesalahan kita adalah kita tidak memahami, kita tidak menguasai ilmu-ilmu yang dalam Al-Quran sampaikan. Sehingga ketika ada permasalahan hidup, kita jadi pusing. Berarti kan salah kita sendiri. Iya, kita sendiri. Nggak paham. Atau misalnya ginilah. Misalnya Selawi itu, misalnya tiap bulan ada kebanjiran. Nah, kalau misalnya memang kita tahu Selawah itu kebanjiran, nanti kan harusnya warganya minimal latihan berenang, kan gitu kan Pak? Iya, betul. Ya berarti kan sebenarnya permasalahan ujian hidup itu bukan salah dari Allah. Allah sudah memberikan petunjuknya begitu dan pasti akan membuktikan. Kesalahannya itu kita tidak mau mempersiapkan. Iya, benar. Oke, jelas tadi kayak tadi lah kita pasrah, ya sudah pasrah gitu loh. Iya, benar. Jadi jangan sampai mengatakan kenapa ya kok saya diuji begini, kenapa saya punya masalah. Loh itu kan memang bukan kenapa, kitanya yang salah karena tidak mempersiapkan gitu loh Pak. Iya. Oke, jelas ini Bandi? Iya, berarti persiapan terus tuh. Iya. Siap terus berarti. Iya. Nah, karena memang kondisinya Al-Quran pasti akan dibuktikan Pak ayat-ayatnya, tidak mungkin tidak. Iya. Gitu. Mantap. Paham ya? Ya. Gitu. Oke, makasih ya Pak. Ya. Yuk, sama-sama yuk.